Ini Infinix Zero X Pro, HP termahal Infinix di Indonesia saat ini. Biasanya kalau kalian dengar flagship itu udah ngeri duluan, tapi flagship yang ini harganya cuma 4 jutaan. Seperti biasa, saya nggak akan bahas detail spesifikasi dan lain-lain yang panjang lebar. Untuk itu mungkin lebih baik kalian nonton di Jagat Review. Ya, saya juga nonton sih. Nah, kalau di sini yang saya akan ceritakan adalah pengalaman penggunaan saya yang memang udah cukup lama, udah sebulan lebih. Nah, terutama fokus pada key selling point yang memang ditulis di kardus kotak penjualannya ini. Pertama ada lensa 60x teleskop zoom dengan OIS, lalu lensa 108 megapikselnya juga dilengkapi dengan OIS. Kemudian ada dual chip ultra high speed, whatever that means. Terus 120Hz AMOLED itu untuk layarnya, ultra smooth display. 45 watt X charge. Wah, ini chargernya gede juga nih, dengan sertifikasi keamanan TUV Rainland, dan terakhir 7,8 mm ultra thin glass finish. Mari kita bahas satu persatu. Tadi udah disebutkan dua lensa unggulan dari kamera belakangnya, yaitu zoom 60x dan megapiksel super gede 108 megapiksel, yang keduanya dilengkapi dengan OIS. Ini menarik karena jarang ada HP 4 jutaan yang bisa ngasih OIS di dua lensa andalannya. Kayaknya memang baru Infinix Zero X Pro yang punya. Kalau salah mohon dikoreksi di kolom komentar. 60 kali zoomnya itu hasil dari 5 kali optical zoom dikalikan dengan digital zoom, sehingga totalnya 60 kali. Jadi catatan buat yang mau beli untuk kemampuan zoomnya, kalau mau hasilnya optimal, kalian jangan zoom lebih dari 5 kali. Buat yang kurang paham, digital zoom itu simpelnya sama aja kayak kita foto pakai lensa biasa. Terus hasilnya di crop sehingga kelihatan gede, padahal dengan cropping tersebut, kualitas gambar tentu akan menurun. Ya nggak salah juga sih mereka bilang 60 kali zoom, kan mereka nggak bilang 60 kalinya itu optical semua. Poin istimewa dari Infinix Zero X Pro ini, lensa zoomnya dikasih Optical Image Stabilization yang disingkat OIS. Ini penting banget karena semakin dia ngezoom maka goncangan atau getarannya itu akan semakin kerasa. Jadi OIS di sini memang dibutuhkan banget. Zoom 60 kalinya lebih cocok untuk teropong atau buat ambil momen yang nggak terlalu concern sama kualitas gambar, yang lebih fokus di momennya gitu ya, yang penting ketangkap gambarnya. Yang aneh dari hasil testing kameranya, kok saya ngerasa malah kualitas video lebih baik dari fotonya. Padahal kan kalau di HP-HP lain kebalikannya. Ini kayaknya sih bisa diulik lagi softwarenya nih sama Infinix. Sayang dual OIS-nya kalau tidak dioptimalkan. Exposure dan autofocus juga kok nggak bisa di-lock dengan sentuh dan tahan seperti semua software kamera HP lainnya. Atau mungkin caranya yang beda. Yang pasti saya nggak ketemu. Berarti secara user interface-nya bisa ditingkatkan lagi agar lebih mudah digunakan. Sebenarnya ada solusi biar perekaman manual lebih enak lagi dengan install third party ya. Open Camera itu gratis kok. Cuma masalahnya si Open Kameranya tuh belum kenal sama si Zero X Pro ini kayaknya, sehingga kamera yang zoomnya itu nggak bisa dipakai. Kan sayang, fiturnya hilang, padahal itu adalah unggulannya. Semoga Infinix bisa mengembangkan lagi software kamera di update berikutnya. Poin berikutnya soal dual chip ultra high speed. Ini Infinix Zero X Pro diotaki oleh chipset MediaTek Helio G95. Nah, ada yang bilang chip kedua yang dimaksud adalah GPU Mali G76, dan ada juga yang bilang chip keduanya adalah MiraVision chip, yang setelah saya telusuri sebenarnya adalah fitur dari Helio G95-nya sendiri. Kalau nggak percaya, kalian bisa langsung baca di web resminya MediaTek. Jadi kalau memang di antara kedua itu yang dimaksud Infinix sebagai dual chip, maka ini marketing yang bagus sih sebenarnya ya. Nah, kalau teman-teman ada yang tahu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan dual chip sekaligus dengan buktinya, tolong tulis di kolom komentar. Namun apapun istilahnya, hasil dari dual chip itu, HP ini jadi bisa punya display AMOLED dengan refresh rate up to 120Hz. Sepanjang testing kualitas AMOLED-nya oke, hitam udah pasti pekat. Dan kalau katanya soal selera, maka selera saya memang lebih ke AMOLED ini daripada IPS terbaik di HP manapun. Selanjutnya, Zero X Pro ini punya charger 45 watt yang bisa ngisi penuh baterai kosong hanya dalam waktu 1 jam. Dan kalau lagi buru-buru cuma 30 menit pun udah dapat sekitar 75%. Baterainya memang cuma 4500 mAh, kedengeran standar. Cuma dari pemakaian surprisingly ini baterai awet banget. Setelah penasaran cari-cari info, katanya sih memang Helio G95 ini punya reputasi yang oke buat efisiensi.
Apalagi dipadu dengan layar AMOLED dan mungkin juga karena refresh rate-nya yang kalau kita set maksimal pun akan tetap menyesuaikan dengan pemakaian. Karena kalau manteng di 120Hz terus nggak mungkin deh bisa sehemat ini baterainya. Oh ya, nggak usah khawatir soal charger yang kencang, karena sertifikasi dari TUV Rainline jadi jaminan kalau charger Zero X Pro ini walaupun kencang tapi udah dipastikan aman. Poin unggulan terakhir adalah ini nih, bodi tipisnya yang 7,8 mm di luar bumper kamera tentunya ya, dan dilapisi kaca. Ini kerasa banget. Kombinasinya sukses bikin saya kagum sama betapa enaknya HP ini digenggam. Apalagi ditambah dengan case bawaannya ini yang memang ya bagus, bukan case bening yang asal ada aja. Nah, desain dan build quality HP ini sukses bikin kesan ini loh flagshipnya Infinix. Mereka sukses bikin HP 4 jutaan aja tapi build quality-nya layak dapat pujian. Dan soal selera ini memang ya, tapi menurut saya Zero X Pro ini nah lihat deh, ini tuh ganteng banget. Ada tulisan Now di sini. Terus ada lagi satu poin yang bikin ini keren. Ini jarang yang pakai, jadi nggak pasaran gitu ya. Kalau berdasarkan pengalaman penggunaan saya, yang saya harap diperbaiki dengan segera adalah soal softwarenya atau operating systemnya yang mereka sebut XOS. Buat saya rasanya terlalu banyak notif bloatware yang mengganggu. Ya mungkin aja itu bisa dimatiin atau gimana gitu. Tapi kan lebih bagus kalau out of the box ini jadi HP yang memang udah enak dan nyaman dipakai buat semua orang, bukan cuma buat geek doang. Nah, mudah-mudahan Infinix mau mengubah strateginya buat lebih fokus ke update Android terbaru aja dibanding sibuk optimasi software-software bikinan sendiri yang saat ini rasanya malah mengganggu user experience. Toh, fitur-fitur dasar bawaan Android terbaru aja udah cukup canggih asalkan dioptimalkan. Satu lagi yang perlu diperhatikan adalah ketiadaan NFC di HP ini ya. Ini balik ke kebutuhan masing-masing memang, karena nggak semua orang butuh NFC saat ini. Cuma kalau lihat pilihan di range harga 4 jutaan, sudah selayaknya Infinix juga menyematkan NFC di HP flagshipnya ini. Kesimpulannya menurut saya si Infinix Zero X Pro ini bagaikan pembuka jalan buat Infinix terutama di Indonesia ya. Buat bikin statement kalau mereka tuh bisa bikin HP bagus yang harganya terjangkau dengan build quality dan desain yang sekeren dan sekokoh ini nih. Ya pokoknya jempolan lah, tinggal beresin softwarenya aja. HP ini cocok buat kalian yang nggak butuh NFC tapi pengen HP ganteng yang bisa jadi teropong. Tapi kalau kalian butuh NFC dan nggak butuh zoom yang jauh-jauh banget, ada kok pilihan lain dari Infinix yang bahkan harganya lebih murah lagi. Semoga informasinya bermanfaat, terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video OA Tekno berikutnya. Wassalamualaikum.